Ya, teman-teman, happy weekend ya bagi teman-teman yang menjalankannya. Saya berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan, olahraga teman-teman ya untuk di weekend ya. Baik, kini ada emiten BBTN ya dari bro kita dari Bro Wijaya ya. Dari Bro Wijaya 2525 nih. BBTN gimana ya kok turun terus sekarang di harga 1100. Saya nyangkut di 1175. Gimana ini? Dari Browin Jaya BBTN sekarang 1100. Terus dari Browin Jaya juga INDF dan BBTN saya nyangkut di BBTN di harga 1100 dan INDF 1720. BBTN 1000 nyangkut di harga 1250. Berarti tambah muatan ya, sempat tambah muatan ya. Ini 1250, ini 1170. Sempat tambah muatan. Jadi pas udah ke 170 kan tambah muatan jadi 1250 ya. Baik teman-teman ya, pertama untuk BBTN ya, ini harga wajar sudah dihitung di angka 1240-an ya teman-teman ya. Jadi untuk harga wajar BBTN ini 1241 ya. Berarti di level-level sini harga wajarnya teman-teman ya. Terus kalau berdasarkan rumus PBP di angka 1482. Nah, di area sini dan di area sinilah. Ini untuk BBTN itu kan tanda penurunan sudah mulai dijebol nih, satu teman-teman ya. Dua, tanda penurunan semua, tiga, empat, lima. Nah, ini sekarang sudah ngejebol MA 200 ya. Sudah menjebol MA 200. Saya kasih tanda kenaikan sementara dulu ya. Sorry. Ini ada tanda kenaikan di angka 1170. Nah, pas di sini ya, teman-teman ya punya teman kita ya. Terus di sini juga ada tanda kenaikan di angka 1195. Ini ada satu sedikit di sini. Nah, sedikit. Nah, ini sedikit sih. Di angka 1110 teman-teman. Nah, kemarin itu jebol MA 200 kan waktu tanggal 10 Desember. Tapi si MA 200 teman-teman ini masih menghadap ke atas ya, masih menghadap ke atas, belum dibelokkan. Tapi untuk MA 10 sama MA 20-nya betul masih menghadap ke bawah. Jadi tren turunnya itu bukan tren turun sependeknya gitu ya. Memang lagi turun gitu kan. Nah, ini sebenarnya secara teori pun kalau dia tidak mampu balik lagi ke MA 200-nya, ini sudah 3 hari ini trennya turun teman-teman ya. Tapi ketika saya melihat MA 200 menghadap ke atas, saya pikir ini lagi coba dipertahankan dengan dorongan ya. Satu hari ini kan ada dorongan ya walaupun si bandar lokal sama si foreign keluar gitu kan. Nah, tapi si bandar foreign itu masih ada di dalam di sini teman-teman. Dari mulai tanggal 29 Oktober ya. Di sini kan ada bandar foreign ya. Di sini juga 3 4 5 hari ya ada bandar foreign. Pengambilan di level tanggal 3 Desember sampai tanggal 9 Desember juga. Sebenarnya si foreign masih banyak pengambilannya ya ketimbang ada pengeluaran waktu tanggal 10 Desember. Begitupun tanggal 11 ada pengambilan dan tapi tanggal 12-nya malah keluar. Kalau kita cek di sini, kita cek tanggal 12 dulu deh, terakhir ya. Nah, si AK sudah mulai masuk nih, AKZP sudah mulai masuk. Kalau kita cek juga dari mulai 3 hari ini nih, yang pembuangan dulu ya. Nah, ZP AK itu sudah masih ada di dalam teman-teman ya. Di ZP AK BB BK. Cuman ini si CC lagi keluar dulu nih ya. Kalau kita gabungin dari tanggal 29 Oktober ya. Dia alot teman-teman ya. 29 Oktober ya. 29 Oktober itu kita gabungkan ternyata BB masih banyak barang. BB, AK, TP, YP, EP. Jadi memang si CC sudah keluar gitu ya. Ini lagi berupaya si CC itu keluar dulu. Tapi untuk BB, AK, TP itu cenderung dia masih punya barang banyak di level sini. Jadi yang mau keluar itu adalah si CC teman-teman ya. Ya otomatis si broker yang lain juga pengennya harga di bawah gitu kan.
Nah, inilah masa-masa teman-teman jangan melakukan aksi apapun ketika turun seperti ini harus ya. Jadi yang suka saya bilangkan kepada teman-teman ya, belilah emiten itu ketika MA10 di bawah kadar menuju ke atas itu dalam posisi seperti ini kan lumayan kenaikannya kalau memang teman-teman pengen swing trade. Tapi contohnya teman-teman nyangkut di sini gitu 1200 pas di sini kan. Potensi kenaikan apakah ada? Paling kalau ada kan sedikit gitu deh. Sedikit jadi masalah sih teman-teman sedikit. Tapi kalau teman perhatikan kita runtut dulu nih, runtut dulu ya. Di sini kan ada support teman-teman ya. Sorry. Di sini kan supportnya dijebol, satu dijebol. Support teman-teman ya. Ini supportnya dijebol nih. Yang kedua di sini juga dijebol di tanggal hari harga 1100. Ini tinggal satu lagi ketiga di sini nih teman-teman nih. Ini ketiga ya. Ini yang kalau ini kan support support juga belum dijebol ya gitu ya. Nah, ini support belum dijebol nih. Di angka 1080 itu ada support satu lagi. Baru di bawahnya ada tanda penurunan di angka 1055 ya. Nah, biasanya dia emang kecenderungannya lolos dulu dari MA 200, teman-teman. Biasanya kecenderungan lolos dulu nih. Ya, lolos dulu baru dia bergerak lagi untuk ke atas lagi. Nah, ini kan lagi turun dulu nih. Bila mana dia sampai lagi ke level sini jebol lagi ya, ya bawa support lagi. Nah, bagi teman-teman bagi yang baru mau masuk, bagi masuk dulu ya. Jangan ngambil dulu ya. Tunggu dulu MA10-nya di bawah candle dulu seperti biasa. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut, sabar dulu teman-teman. Ini lagi proses pembuangan dulu dari bandar lokal terutama ya. 9%-an ya. Baru turun berapa persen teman? 1250 ya. Nah, di sini kan. Nah, sekitar 10 sampai 13%-an lah ya kalau dari 1200 gitu ya. Sabar dulu, saya melihat di sini MA 200-nya memang sudah dijebol, tapi ini masih menghadap ke atas nih teman-teman ya. Masih menghadap ke atas. Kita tunggu konfirmasi si bandar lokal mulai ngambil lagi nih ya. Karena ini ada keterkaitan sama bandar lokal juga. Ketika bandar lokal sudah mulai ngambil satu hari di break gitu ya, terjadi kenaikan walaupun sementara gitu kan. Ini sebenarnya harus masuk dulu ke MA 200 teman-teman. Cuman apa boleh buat teman-teman ya kalau market maker berkehendak untuk turun ya turun aja gitu ya. Nah, ini sebenarnya punya harga standarnya itu di level 1170 ya. Ini standarnya teman-teman. Jadi sebenarnya di standar itu di level sini standarnya. Berarti kalau sudah jebol daripada standarnya ya akan sedikit agak murah sampai bisa ke level 772 gitu kan. Nah, ini kan levelnya di sini standar gitu ya. Di angka 1170-an. Dia punya support yang paling agak dalam ya. Kalau dalamnya kan di angka 700. Agak dalam di angka 1055 ya. Di level sini nah, di level sini teman-teman. Kalau kita cek supportnya ya area sini jangan sampai jebol area sini lagi nih teman-teman. Tapi kalau sudah mantul dia cenderung agak lumayan di apa namanya di support yang inilah ini mudah-mudahan juga dipantulkan teman. Sudah mulai ada dorongan cuman isiannya belum ada gitu ya. Di sini ada gap yang sangat lebar di angka 960 nih. 960 itu punya gap yang sangat lebar teman-teman. 1010 juga ada gap kecil di situ ya. Dia masih punya PR sampai ke ini ada PR gede di sini teman-teman. Mudah-mudahan jangan sampai sinilah ya teman-teman. Ini kan di Asia juga lagi posisinya sebenarnya sampai ke 795 ya. Nah, sorry. Iya sih kan lagi nanjak teman, cuma bukan milik fundamental teman ya. Jadi IHSG yang sekarang itu bukan milik fundamental, tapi milik saham-saham ketokohan teman-teman ya. Nah, bagaimana cara teman-teman menyiasatinya supaya teman-teman kalau mau average sabar dulu. Contohnya teman-teman yang ikut ya masa sebelum sini, sabar dulu aja. Sabar dulu aja, tunggu konfirmasi ya. Tunggu konfirmasi MA10-nya berada di bawah kanal kembali. Nanti kita akan tunggu dulu untuk MA10. Soalnya ini kalau si BBTN memiliki penurunan itu berapa hari teman-teman ya? Berapa hari, berapa persen ya? 12%-an ya. Setiap penurunan itu ya. Jadi panjang di sini ya jebol support ya. Jadi harus waspada. Kalau jebol support waspada juga sih teman-teman ya. Tinggal satu lagi support di sini teman di level sini. Kalau support kan tidak saya kasih tanda ya.
Supportnya di angka 1080-an ya. Mudah-mudahan sih di sini dipantulkan nih, ya. Soalnya kalau dia tidak mantul, tanda penurunan untuk menjemput PR-nya di angka 1050 ya. Di sini kan ada gap kecil nih, ya. Di sini ada gap kecil. Nah, bisa jadi ke sini dulu untuk menjemput PR-nya. Nah, waspada ketika dia jebol lagi di sini di angka 960, ada juga gap kecil, gap besar agak lebar. Nah, ini nih yang bikin gap lebar seperti ini di angka 820. Tapi tenang aja teman-teman, ini kan emiten BBTN ya berfundamental, punya pondasi lah ya. Walaupun harga wajarnya masih di bawah standar lah, masih standar 1.200-an gitu ya, sama 1.400-an itu di level sini. Memang standarnya kan harusnya di level-level, nah ini nih 1.500-an teman-teman, standarnya ya 1.560-an standarnya, dan standar bawahnya juga memang di level-level 1.180, 1.200 harusnya itu lagi murah sekarang teman-teman ya, karena standarnya harusnya memang di level sini di angka 1.158. Nah, rata-rata kan dipantulkan teman-teman, rata-rata dipantulkan di level-level 1.170-an gitu ya. Cuman ini karena market lagi begini, kenapa turun? Ya bandar lokal lagi jualan di sini nih. Bandar lokal jualan pekat ya. Kita cek siapa yang ngambil. Bandar lokal ada si EDX ya, bagus ya. Kita cek deh dari tanggal 8 Desember ya, siapa yang ngambil. Ada si GR, buat broker lumayan juga nih. GR, CC, kalau CC oke lah. Sebagian daripada detail ada. CP, teman-teman ya. Cuman di bawahnya ada si LPD. Pada ini broker lumayan, cuman kurang lah teman-teman ya. Brokernya lumayan juga sih teman-teman. Ada dari kalangan model CP atau GR kan. Biasanya dia ada retail, cuman kebanyakan suka dipakai sama si market maker juga kan, si GR, CP, teman-teman DX gitu ya. Suka dipakai juga. Si AZ juga sudah mulai ngambil ya. Ya mereka mau jualan aja. Bahkan sebenarnya yang ngebuang di bandar lokal itu ya adalah broker foreign yang nyaru sebagai lokal ya. ZP, YU ini kan broker-broker foreign tapi nyaru sebagai lokal ya. Cuman di sini ada si AG sama si BB lah yang lagi jualan ya. Ini kepada KZ, YU itu kan broker foreign teman-teman ya. Tapi nyaru sebagai lokal teman-teman ya. Si AK juga sama. Tapi kalau kita dibalik itu ternyata foreign pun sedikit melakukan akumulasi di sini kan si foreignnya nih. Tanggal 8 itu, tapi sini ada sama-sama dibuang nih tanggal 10-nya. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Tunggu dulu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas ya. Kalau mau average mungkin belum saatnya average ya. Belum saatnya average kalau di baru 11% ya. Jadi ini masih ada peluang up ya ketika MA200 sudah dijebol, tapi saya masih curiga itu menghadap ke atas teman-teman ya. Kecuali kalau ini sudah mulai di menghadap ke bawah MA220-nya, nah cenderung dia bisa turun ya. Bisa turun kembali, bisa ke level 1055 bahkan ke angka 960 untuk menjemput PR-nya gitu di level sini. Karena kan dia sudah mulai di up gitu ya. Dari bulan April gitu, April ya. Dia sudah mencapai harga 1415. Tetapi dia ternyata mentok di harga sini. Itulah teman-teman yang saya pikir semua rencana itu kalau kita sudah berencana, tetapi kalau market maker berkehendak lain ya sudah, kita tidak berbuat apa-apa. Tapi jangan cut loss tapi BTN, santai aja teman-teman. Kalau ada tambah muatan aja. Kalaupun tidak average ya, tambah muatan aja dikit-dikit teman-teman. Tapi nanti tambah muatannya ketika MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas ya. Mungkin nanti kalau dia sudah dibelokkan teman-teman MA200-nya ya, ini kan masih agak sedikit lurusnya. Ini butuh butuh dorongan aja teman-teman, butuh dorongan aja supaya dia masuk lagi ke MA20-nya. 200 sorry ya. Kalau sudah ada dorongan masuk lagi ke situ, saya pikir dia akan up kembali ya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi si BBTN betul lagi posisi dia, cuman udah bablas ke MA200 ya. Memang sih kalau secara teori MA ya jatuhnya sudah mulai downtrend, tapi ini masih menghadap ke atas aja nih MA200-nya. Terkadang suka beginilah namanya juga market maker ya teman-teman. Apalagi ini di bandar lokalnya cenderung bukan broker-broker yang biasa
nampung barang yang betul-betul tidak bisa memaaf harga gitu kan, BDCP, GR, DS kan udah kemampuan dia teman untuk memaaf harga ya. Bahkan yang ngebuang pun sebenarnya bandar-bandar foreign yang nyaru sebagai lokal, terserah beritanya apapun gitu ya. Tapi yang sangat jelas ini bandar lokal itu lagi buangan dulu. Tapi ketika bandar lokal padahal bandar lokalnya itu teman-teman ya, kalau kita lihat gitu ya, ternyata dari kalangan broker foreign tapi termasuknya broker lokal. Jadi foreign yang nyaru lah gitu ya. Jadi lokal model kan model si foreign ada CC kita model BB nih kan. BB EP kan broker lokal ya, tapi nyaru sebagai foreign. Tapi terdeteksi karena KTP-nya. Karena KTP-nya KTP ponsel, ini KTP-nya KTP kecamatan, teman-teman ya. Nah, ini di sini ada peran penting dari seorang bandar lokalnya, teman-teman. Ketika dia bandar lokal sudah mau di-up, nah terjadilah kenaikan. Nah, di sini adalah si bandar foreign cenderung ngiringin aja gitu kan. Padahal di bandar lokalnya pun sebenarnya yang masuk foreign-foreign juga gitu kan. Di sini ada keterkaitan antara bandar lokal. Ketika bandar lokal masuk itu terjadi kenaikan. Padahal ya, kalau kita lihat di sini ternyata bandar lokalnya itu bandar foreign-foreign juga gitu kan. Ya, sabar dulu teman-teman. Teknik sabar teman harus kuasain ketika memang sih kalau MBTN itu kan agak alot. Yang suka saya bilang kan naik berapa persen nih? Naik naik 24%, turunnya sampai ke level 4%. Jadi naik naik 24, turunnya 20, teman-teman ya. Itulah saham-saham emiten alot, teman-teman ya. Ini naiknya berapa nih? Kadang-kadang naiknya 11, turunnya berapa persen dari sini teman-teman, bahkan jebol gitu kan. Tapi emiten ini berfundamental, teman. Artinya kalau berfundamental kan aman-aman aja, santai-santai aja, teman-teman ya. Kalau yang berfundamental seperti walaupun sekarang lagi turun dulu dan jebol MA 200 ya, tapi saya masih curiga ini MA 200 masih menghadap ke atas. Di mana lebih baik jangan melakukan apapun dulu, tunggu dulu, sabar dulu, konfirmasi dulu. Karena memang yang mengatur adalah bandar lokal, tetapi bandar lokalnya itu terdeteksinya itu adalah broker-broker foreign yang ber-KTP lokal, teman-teman. Tapi bukan tapi broker foreign, teman-teman ya. Begitu, teman-teman ya. Seperti halnya yang tadi saya bilang itu ada broker foreign, ada broker lokal, tapi KTP-KTP-nya luar negeri, ya terdeteksinya sebagai luar negeri, teman-teman. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya. BBTN santai aja dulu. Broker foreign masih ada di dalam ya di sini ya. Terus bandar lokal memang lagi jualan. Kita tunggu dulu konfirmasi bandar lokal masuk kembali. Tapi kalau mau secara TA memang sudah jebol MA 200. Perhatikan MA 200-nya juga masih menghadap ke atas sedikit. Kunci kalau sudah dibelokkan memang agak khawatir juga bisa ke level 1000 lagi gitu teman sampai ke angka 1055 gitu kan. Nah, teman-teman kalau dalam kondisi seperti ini sabar aja dulu sebentar karena tidak ada lagi yang kalau teman tidak mau katos ya tapi kan sudah mulai agak lumayan jauh juga gitu kan kalau di angka 1200-an gitu ya. Baik sabar aja dulu, tunggu aja, teman-teman tunggu aja. Karena menunggu dan sabar itu adalah seni dalam berinvestasi, teman-teman ya. Sabar dulu secara TA pun memang lagi posisinya posisi turun ya. Bahkan sudah melebihi MA 200. Tapi kalau kita perhatikan si bandar foreign masih ada di dalam, kita tunggu konfirmasi bandar lokal untuk ngambil komoditas. Sudah mulai ada dorongan sih, teman-teman ya. Sudah mulai ada dorongan ya per tanggal 12 itu ya. Si DX sudah ngambil lumayan gitu kan. Ada si apalagi ada YU juga sudah mulai masuk walaupun sedikit gitu ya. YP, lah kalau YP itu kadang-kadang teman-teman ya YP ya, kadang-kadang YP itu masuk ke lokal, masuk ke bandar juga, kadang-kadang YP juga ada foreign juga gitu. Kalau YP campuran teman-teman ya. Nah begitu teman-teman ya untuk BBTN seperti itu ya, mudah-mudahan dorongan ini menjadikan dia pertanda akan bangkit kembali dan minimal dia masuk dulu ke MA 200 dulu deh gitu ya, biar bertahan di situ dulu. Jadi trennya masih positif tren up-nya. Nah, dia standarnya memang di level sini, tapi sudah di bawah harga standar ya, di angka 1150-an lah standarnya. Kemarin di bawah juga kan di sini temannya angka 800. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya untuk PBTN ya. Kita sambung ke emiten berikutnya, ada emiten INDF ya, INDF. INDF, Indofood Sukses. INDF-nya aku harga berapa ya INDF? INDF 7.120 ya. 7.120. 7 ribuan ya, 7.120. 7.120. Oh.
Di level sini ya. Oh, di level sini kan. Oh ya. Baik, sip sip sip. Oke, teman-teman. Dari awal memang si INDF ini sudah mulai bikin lengkungan turun ya. Ini kita hapus dulu tanda penurunan dulu teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah begitu lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanda penurunan dilewati dengan baik. Nah, perhatikan kan MA 200 saya bilang kalau MA 200 masih berada di atas teman-teman ya. Ini kan posisinya posisi dia lagi downtrend dulu teman-teman ya. Nah, kita cek INDF ini posisi. INDF. Nggak mau teman-teman. Nah, mau. INDF juga jebol supportnya teman-teman ya. Jebol support nih. Di level sini nih, jebol support. Tapi sekarang sudah mulai bangkit kembali ya. Ini sudah mulai bangkit kembali ya. Nah, ini dia ya emiten bagus lah teman-teman ya. Indofood makan ada teman-teman di perusahaan juga ada gitu ya. Barangnya juga sering dibeli sama sehari-hari apalagi di saat malam-malam gitu kan. Nah, ini kan MA 200 berada di atas teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini kan kemarin mencapai pucuknya itu di sini ya. 8675 ya. Ini berhasilkan harga wajar pun emang di angka 700 7.000 gitu ya. Nah, kita cek deh berapa sih harga wajar INDF ini. INDF ya. INDF INDF IN mana INDF belum keluar sambil nunggu ya. Jadi INDF itu ya dia sudah bikin harga lumayan di angka 8.000 ya, sudah break di angka 8.400 cuma sekarang lagi dilongsorkan lagi ya. Ini sebenarnya dalam proses turun gunung teman-teman ya, artinya si INDF ini lagi diturunin dulu gitu ya. Lagi diturunin dulu tapi beberapa hari ini 2 hari ya. Si Polri sudah mulai masuk nih teman-teman ya. Si Polri sudah mulai masuk. Nah, ini tanda kenaikan saya bikin di level sini ya. Nah, tanda kenaikannya di angka 7.150 teman-teman ya. Di tanda kenaikannya teman kita nyangkut di angka 7.120 ya. Nah, ini kan 1.150 berarti masih bisa kejemput, tenang aja teman-teman ya. Kan ini teman-teman masih di angka 1.000 di bawah MA 200 harga teman-teman kan. Ini kan tanda kenaikannya di angka 7.150. Biasanya suka mencoba tanda kenaikannya dulu. Nah, bila mana tanda kenaikannya dicoba belum bisa break ya berarti cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah di break ya bagus dia akan up. 7.900 adalah target tanda kenaikan teman-teman ya. Tanda kenaikannya di sini juga ada gap nih ya, gap kecil. Ini biasanya gap suka kejemput ya. Biasanya gap itu pasti kejemput ya. Kalau gap teman-teman ya, apalagi ini fundamentanya bagus lah teman-teman ya. Target saya sebenarnya sudah kecapai di sebelah sini nih, yang di sini sudah kecapai dengan baik nih ya. Nah, ini target ini nih. Ini sudah kecapai dengan baik dengan shadow kan. Nah, tinggal yang selanjutnya kan di angka 9 ribuan. Nah, kita kasih 2 kali aja di sini. Artinya ini target yang kedua kali ya. Bukan 2 kali kesentuh, target yang kedua kalinya. Ya kan pertama sudah tercapai, nah ini yang kedua kali. Jadi masih di sini berarti teman-teman nanti targetnya masih di angka 8.775. Nah, sekarang kan lagi posisi turun dulu, dia sudah mulai nggak kuat menghadapi MA 200-nya, akhirnya dijebol MA 200 dan sekarang sudah menunduk ke bawah, sedang menunduk ke bawah. Nah, bagi teman-teman mungkin nanti ada kenaikan sementara ya. Ada kenaikan sementara bisa ke level 7.150. Bila mana kenaikan sementara ini dijebol ya, dijebol nih kenaikan sementaranya ya seperti biasa. Kalau dia sudah mulai dijebol berarti dia akan melanjutkan kenaikan ke tahap berikutnya di angka 7.500. Tapi karena MA 200 berada di atas ya, harus bisa melebihi ini dulu kan, harus melebihi harga tertinggi sebelumnya dan break ya. Bila mana sudah break di area situ, maka tantangan selanjutnya adalah mencoba kembali untuk masuk lagi ke MA 200. Nah, sementara ini di level 7.100 aja teman-teman dulu ya, fokuskan ke sini dulu.
Tapi sekarang jangan ngambil dulu, ya mungkin teman-teman sudah ngambil di area 7.150 ya lumayan sih naik-kenaikan sedikit. Kan suka saya bilang ya bahwa MA 200 kalau sudah mulai berada di bawah candle itu lebih baik teman-teman kenaikannya sementara aja. Artinya ketika naik udah cuan dulu deh, diambil dulu gitu kan. Nanti kalau sudah menembus MA 200, lihat MA 200 menghadap kemana. Kalau sudah menghadap ke atas, ya mungkin itu akan menjadi kenaikan selanjutnya gitu kan. Tapi kalau posisinya habis turun gunung, teman-teman, nah itu ya yang suka agak sedikit rancu juga ya. Ketika teman-teman lihat dari turun gunung, wah mau mantul nih di MA 200 gitu kan. Betul kan mantul dulu, tapi pas dilihat dia nggak kuat, akhirnya dia terlihat jelas terjadilah downtrend. Ya, ini sudah berbalik arah menjadi downtrend teman-teman ya. Karena MA 200 sudah mulai menukik ke bawah. Nah, mereka kadang-kadang pinginnya kan kita itu ketika dia mantul, teman-teman MA 200 kan terjadi terjadi yang namanya pullback gitu teman-teman ya. Tapi kalau bandar lokalnya atau bandar foreign-nya cenderung menurut keinginan mereka ya, kan ini bulan April nih teman-teman. Ini kan bulan April itu ketika IHSG kita itu sudah mulai rebound ya, maka diikutin lah gitu kan sama si market maker-nya, terus-terusan diikutin gitu kan sampai pucuknya itu di harga berapa nih 8.700. Habis itu dia langsung turun lagi, turun gunung. Di sini berupaya untuk ngambil kembali posisi MA 200-nya tapi nggak kuat. Karena kenapa nggak kuat nih bantingannya teman-teman, bantingan bandar lokal dibanting lagi, foreign pun ngebanting lagi ya. Terus dia berupaya bangkit kembali kan, di sini ada pengambilan dari seorang bandar lokalnya sampai ke level sini kan, akhirnya dia jualan lagi bandar lokalnya dan sekarang bandar lokal jualan, bandar lokal sudah mulai masuk ya. Jadi ini untuk sementara ini bandar lokal sangat berpengaruh juga teman-teman ya. Ketika bandar lokal keluar, ikut turun harganya, tapi ketika bandar lokal sudah mulai masuk, ikut hijau juga gitu kan. Nanti mungkin 7.150 ada targetnya teman-teman ya, karena ini kan di bawah MA 200, saya pikir suka ke arah situ. Tetapi kalau dia sudah mulai ke sini tapi tidak kuat ya, tidak kuat nanjak lagi dari 7.125-nya, terus dia ada koreksi. Nah, koreksiannya bila mana turun dari 6.550 cenderung dia akan dibawa turun kembali teman-teman ya. Tetapi kalau dia turun terus tidak melewati 6550 cenderung ditahan, contohnya di angka 6675 dan ada pantulan kembali. Nah, biasanya itu sudah mulai membaik ya. Karena setiap harga terendah kalau tidak bisa dilewati cenderung akan turun. Tapi ini posisinya kan lagi posisi turun dulu ke arah, kalau turun ke bawah ya teman-teman ya. Nah, ini masih posisinya masih sudah termasuk downtrend teman-teman ya. Karena MA 200 berada di atas dan menuju ke bawah. Harap bersabar aja, mungkin nanti akan ada tanda kenaikan teman-teman ya. Di level sini aja nih, angka 7.125 masih bisa kejemput nggak? 7.120 kan? Nah, bisa kejemput lah teman di level sini. 1.150-an kan? Lumayan lah teman-teman ya. Oke teman-teman, dan sebagai informasi pun bahwa INDF ini bandar foreign juga sudah mulai net buy ya 2 hari ini. Kita cek dari mulai tanggal 11 Desember ya. Nah, AKZ ya UZP broker bagus teman yang ngambil, coba yang keluarnya memang si BK ya. Domestiknya pun sudah mulai ngambil nih si bandar lokal ya, walaupun sedikit. Nah, ini bandar lokal sangat berpengaruh juga teman, apalagi si JP juga ya, bagian daripada mereka-mereka juga gitu. Yang keluar kan di domestiknya si RX kan broker foreign teman-teman, tapi nyaru sebagai lokal gitu. Jadi sengaja itu. Jadi kemarin kenaikan itu ternyata di kalangan mereka-mereka juga, wah katanya lokal nih yang berkuasa, ternyata bukan lokal yang berkuasa, brokernya tetap aja broker foreign ya. Cuma KTP-nya aja di KTP lokal, artinya ya masih tangan-tangan mereka juga gitu kan yang memeliharanya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi untuk sementara lagi posisi downtrend dulu ya. Kecuali kalau dia mau mampu lagi ngebreak dari MA 200-nya dan MA 2 sudah mulai diarahkan kembali. Karena kalau kita lihat dari sini memang lagi turun dan sudah mulai jebol support ya di sini. Berarti support berikutnya ya lumayan agak dalam juga. Nah, makanya mudah-mudahan sih ini ada kenaikan sementara dulu, bisa menjemput dulu area 7.150-nya ya. Karena ini ada area kenaikan. Nah, biasanya suka mencoba kembali teman-teman ya untuk melakukan up kembali teman. Biasanya kalau MA2 berada di atas itu kan kenaikan sementara aja. Kecuali kalau di break langsung ke level 78 7 berapa nih? 7.900 ya, dan mampu bertahan di MA 200-nya cenderung bagus ya.
Tunggu aja sampai betul-betul di bandar lokal, teman. Bandar lokal tapi sebenarnya poren-poren juga gitu ya. Kita cek di sini IMDF berapa sih harga wajarnya sekarang ya. Menurun teman-teman ya, untuk net income-nya menurun dari 4,9 triliun ke 2,043 triliun ya. Kuartal 2 bagus meningkat 1, kali kuartal 4-nya bagus ya teman-teman ya. 1,4, 3,1. Harusnya sih kuartal 4-nya bagus teman-teman. 2,4, 2,7 meningkat nih bagus. Cuma kuartal 3 doang nih teman-teman, mundur-mundurnya drastis banget ya. Revenue-nya revenue tetap meningkat bagus 29,6, 31, 26, 28, 30, 31. Kalau revenue bagus berarti emiten ini memang balik lagi tidak ada masalah dengan penjualannya. Yang masalah itu berarti kan net income-nya, berarti kan ada pengurangan, bahkan pengurangannya tapi di sini nih revenue 29 triliun teman-teman ya. Ini kan 4,9 ya. Terus ini revenue 31, ini pasti banyak pengeluaran teman di sini. Hampir setengah pendapatan yang tahun lalu itu dibuang buat pengeluaran yang lain. Nah, itulah teman perhatikan nanti cost-nya itu buat apa aja gitu ya. PR rasio kan 7,66, 7,52 cenderung agak mahal teman-teman ya. BBP-nya 0,85, rata-ratanya berapa? 1 ya, yang masih cenderung agak murah lah ya. 0,85 sekitar 15, 0,15 sama tambah angka satunya 0,16 berarti lumayan lah agak murah dikit. DER-nya, nah ini DER-nya lumayan juga gede nih 1,08 ya. Jadi punya equity 70 triliun dan hutangnya 75 ya. Lumayan gede ya. ROE-nya 11% teman-teman ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi gitu. Untuk ROE-nya masih bagus nih 11 teman-teman, bagus ROE-nya ya. Kita cek untuk aksi korporasinya bagaimana. Kalau INDF mah teman-teman ya, standarnya memang dia itu di bawahnya itu di level 6 ribuan ya. Nanti targetnya bisa ke angka 8.000 ya. Kalau dikasih kesempatan di angka 8.500. Tapi memang standarnya itu di angka 6 ribuan ya. Tapi kan sudah jebol support juga di sini, juga jebol support. Tinggal support yang paling agak di angka bawah banget ya, di angka 6 ribuan. Tapi kalau di angka 7 ribuan mah kalau pingin kejemput aja sih masih bisa kejemput ya. Kalau pingin cuan ya nanti mungkin cuannya bisa di level harga tengah ya. Ini biasanya suka ada lakukan percobaan kembali yang tadi saya bilang itu kan di level sini karena melakukan percobaan kembali. Tetapi bila tidak kuat dia akan turun kembali. Makanya harus betul-betul tahu sendiri kan kalau MA2 berada di atas itu kan posisinya harusnya kenaikan sementara aja. Jadi targetnya itu di bawah MA 200 ya. Biasanya yang saya berikan ke teman-teman kan seperti itu. Jadi kalau ngambil biarkan dia turun gunung dulu gitu, tungguin aja. Tapi kalau mau nyicil mah nggak jadi masalah sih teman-teman. Kalau teman-teman mau nyicil gitu nggak jadi masalah sebenarnya. Dia punya aksi korporasi nggak? Bulan Juli ya, dividen bulan Juli. Rata-rata di bulan Juli dividennya kita awalkan. Kenapa begini teman-teman, nggak ada aksi korporasi, right issue nggak ada, stock split nggak ada. Ini belum stock split nih, enak kalau di stock split ini sebenarnya. Lebih murah ya, saya punya ini 10 kali aja kan 600-an tuh. Bah kalau di stock split saya juga mau ikutan teman-teman, harganya cuma sudah 6.000 gitu. Dan kalau harga 600 kayaknya banyak yang minat teman-teman, jadi luar biasa nanti 6 bagi 10 aja. Kalau terjadi stock split. Tapi nggak ada aksi teman. Oke, jadi kita lihat dulu nih berapa sih harga wajarnya untuk INDF ya. Kita cek untuk EPS-nya berada di 88 cenderung menurun ya. Tapi untuk revenue-nya bagus nih teman-teman. Anualisnya bagus nih. Kalau perkiraan gitu kan, perkiraan nanti tahun kuartal 4 itu di angka 1.100 ya, meningkat ya. Tapi untuk TTM sekarang itu menurun ya dari 984 ke 884 ya, 884,4 ya. 884,04 dikalikan dengan PR rasionya 7,52.
7,52. Alhasil 6647. Nah, sekarang harga wajar sudah di angka 600-an, teman-teman ya. 6 kuartal 3 ya. 6647 ya. Benar kan 6647? Ya. Nah, itu harga wajar sekarang di angka 6.000 ya. Jadi kalau sekarang ini harga 6.775 itu masih kondisinya agak mahal dikit ya. Tapi di sini kan ada tanda kenaikan, saya pikir dia suka di-break dulu tanda kenaikan. Kalau suka ditempuh dulu tanda kenaikannya, manfaatin itu aja dulu ya. Nanti kalau mau ngambil tunggu aja sampai betul-betul si INDF ini untuk kuartal 4-nya harusnya bagus, teman-teman, harusnya bagus. Kalau sudah bagus kembali ya cenderung akan membaik dengan sendirinya, teman-teman nih. Karena kan ini emiten fundamental gitu kan 7,52. Untuk mana harga buku? Ini harga 8.002.12. Ini harga bukunya nih. 8.002.12. 8.002.12 dikalikan dengan PBB rata-ratanya mana? 1.01. 1.01. Alhasil di angka 8082, teman-teman. Itu kalau berdasarkan ini meningkat lah kalau untuk PBB ya. 8082 ya, kurang lebih lah sama dengan harga bukunya karena kan satu kali. Ini tanggal pencatatannya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk INDF, teman-teman ya, posisi sudah jelas banget, yaitu sudah jauh daripada MA 200 dan MA 200 lagi menuju ke bawah, artinya lagi downtrend. Tapi teman-teman bagusnya itu ngambil di harga di bawah MA 200 ya. Nanti mungkin kalau hanya pingin kejemput aja masih bisa kejemput. Kalau teman-teman ngambil di MA 10 sebenarnya saya suka bilang kan kepada teman-teman ya. Bila mana untuk MA 200 berada di atas itu targetnya di bawah MA 200 dulu gitu. Kecuali kalau harga state tertinggi sebelum itu sudah mulai dilewatin ya, sudah di break. Saya pikir dia akan melanjutkan ke MA 200-nya gitu kan. Tapi kalau selama harga tertingginya tidak bisa dilewati, maka cenderung dia akan turun kembali. Nah, itu juga tanda kenaikan sudah dibikin, ya biasanya suka ngejemput sini juga nih, biasanya, tapi jangan sampai dia itu bukan jangan sampai, kalau dia sampai melewati dengan break ya, berarti kan selanjutnya ada di level 7525. Nah, ini ada sedikit di sini nih, di angka 7350, tambah itu tanda kenaikan juga ya. Oke, teman-teman, bandar lokal sudah ngambil, bandar foreign sudah ngambil ya, 18 miliar kan gede juga, 18 miliar teman-teman ya, si foreign itu net buy-nya ya. AKAGDP mungkin nanti ada kenaikan sampai ke angka 7150 ya. Tapi kalau cenderung kuartal 4-nya keren, saya pikir ini bisa up kembali ya. Sebenarnya 7.000 aja kan, 7.700 itu sampai ya, 7.700 kan sampai kan, sampai sini nih. 8.000 malah dikasih ke angka 8.000 ya. 7.700 di sini kan, di angka 7.900 hari. Targetnya di sini aja nih, jangan jauh-jauh, antara di angka 7175 dan di angka 7350. Nah, di situ aja teman-teman ya. Kalau poinnya sudah masuk ya sudah ada kenaikan ya, minimal teman-teman bisa lah ke level 7175. Kalau untuk kejemput aja masih bisa cuan dikit kan. 50 poin lumayan, 50 poin. Teman kita berapa? 720 kan. Nah, 30 poin teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk emiten INDF dan emiten BTPN ya. BBTN ya, BBTN ya. BBTN. Nah, mungkin segitu aja ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap happy teman-teman ya. Ingat ya, kalau kita investing harusnya happy. Turun-turun dikit itu wajar ya. Malahan kita bisa tambah muatan. Targetnya kan jangan sampai, pinginnya direncana sih pinginnya 1 bulan, teman, 1 bulan lah gitu kan. Ternyata market itu teman-teman ya bergejolak begitu cepat teman-teman. Begitu cepat dia balik arah. Makanya kalau ada yang menanyakan apakah bisa untung 1% 1 bulan, ya belum tentu teman-teman ya. Belum tentu. Kalau teman-teman beli di harga bearisnya gimana? Mudah sekarang gitu kan. Di harga bearisnya contohnya MA 200 berada di atas gitu kan. Tapi apakah bisa untung sampai lebih daripada 1%? Iya juga gitu kan. Kalau teman-teman belinya emiten Mr. PP semuanya kartu sekarang. Teman-teman beli BBRI bulan kemarin
masih ada untungnya gitu kan. Tapi kalau teman beli BBRI bulan sekarang lagi turun teman-teman ya. Begitulah teman-teman, market itu fluktuatif, jadi teman-teman harus tahu akan hal itu dan jadikan kalau teman-teman investasi menjadi senang. Kalau teman-teman sudah tidak senang, udah istirahat aja dulu gitu ya. Kalau sudah tenang kembali, kalau teman-teman tahu fundamental, udah aman teman-teman ya. Teman-teman beli di harga fundamentalnya, kalau teman fundamentalis gitu ya. Cenderung harusnya kalau fundamentalis nggak usah mikirin naik turun harusnya. Udah target goalnya di harga berapa, dia juga bagiin dividen, udah nikmatin aja sembari tambah muatan, tambah muatan, tambah muatan. Dikit-dikit aja teman-teman ya. Kan namanya juga investasi teman-teman ya. Kalau orang besar, orang yang punya modal cenderung ingin akumulasi karena ada dananya besar ya harus masuk sedikit-sedikit. Kalau kita dananya kecil juga sama masuk sedikit juga. Cuman kalau kita kan ketika turun baru masuk lagi gitu kan. Kalau orang besar mah kan harus di harga sekarang sebulan harus habisin terus dikit-dikit dikit-dikit supaya tidak ngeganggu pergerakan gitu kan. Nah, kalau seperti yang tidak punya modal besar, teman-teman ya udah masuk sedikit-sedikit aja, turun malahan kesempatan terus tambah muatan. Tambah muatan, tambah muatan, tambah muatan. Kalau sudah mulai hijau ya udah biarin aja dulu. Merah nambah hujan tambah muatan lagi. Sampai berasa cukup, oh dia sudah di emiten ini sudah cukup nih, ya udah biarin aja. Nanti juga dengan sendirinya berdasar kalau fundamentalnya meningkat lagi dan siklusnya sudah mulai berubah lagi ya cenderung akan up kembali. Begitu teman-teman ya. Itu saran dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat teman. Sekian dan terima kasih. Happy weekend dan ciao.